di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan nama saya Dela Novita NIM 230211500004 dan saya Gita Wulandari dengan NIM 230211500003 dan saya Umi Nistira dengan NIM 230211500033. Di sini kami akan memaparkan materi tentang kontribusi psikologi terhadap dunia pendidikan untuk memenuhi mata kuliah psikologi pendidikan. Pemateri pertama yang akan dijelaskan oleh Dela Novita, dan yang kedua oleh Gita Wulandari, dan yang terakhir saya sendiri Umi Nistira. Selamat menonton. Dah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang A. Memahami peran dan kontribusi psikologi pendidikan. Kontribusi psikologi sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan terhadap dunia pendidikan memang sangat besar karena menyangkut semua aspek di bidang pendidikan. Bukan hanya menyangkut proses belajar mengajar itu sendiri, akan tetapi juga menyangkut masalah-masalah di luar proses belajar mengajar. Posisi pendidikan adalah posisi yang sentral dan universal yang mutlak dan harus diperhatikan secara khusus, karena ujung tombak akan setiap kebijakan keputusan yang akan diambil suatu pribadi atau instansi akhirnya harus ditentukan kembali kepada tingkat tinggi rendahnya pengetahuan yang telah diperoleh seseorang, dan juga kepada para pendidik, di mana para pendidik dituntut untuk memberikan perhatian sebesar-besarnya bagi mutu pendidikan. Ron Rosiadi menyatakan dengan demikian ada hubungan fungsional antara dua dunia pendidikan dengan kebutuhan pembangunan, dan hal ini merupakan hubungan kemesraan antara dunia pendidikan dan pembangunan, di mana keduanya saling mengisi. Dalam buku Pembaruan Mengajar, Marinson Setiawan menjelaskan beberapa peran psikologi pendidikan yang menyelidiki unsur kejiwaan. Dengan cara yang pertama itu membentuk pelajar peserta didik dan prestasi belajar. Kepribadian pendidikan memberikan pengaruh yang amat besar bagi sikap, karakter, maupun hidup belajar dari seorang peserta didik. Sehingga seorang pendidik sebelum mengajar, maka ia perlu mengetahui kepribadiannya sendiri. Yang kedua itu mengetahui situasi, memandai atau tindakan situasi dalam lingkungan belajar dapat berpengaruh bagi prestasi belajar. Oleh karena itu, psikologi pendidikan dapat menemukan permasalahan dari berbagai masalah pendidikan dengan melihat pada kepribadian peserta didik yang dipengaruhi oleh situasinya. Yang ketiga itu emosi. Emosi adalah suatu keadaan jiwa yang dapat sangat berpengaruh bagi keadaan pelajar peserta didik. Jika keadaannya emosinya stabil, maka ia dapat belajar dengan baik. Begitu juga sebaliknya. Yang keempat itu membangkitkan motivasi belajar. Tujuan psikologi pendidikan yang paling penting adalah membangkitkan motivasi pelajar peserta didik. B. Tujuan psikologi pendidikan. Terdapat 4 tujuan psikologi menurut para ahli. Antara lain adalah 1. Mendeskripsikan beraneka macam meliputi cara perilaku organisme. Yang kedua itu menjelaskan sebab-sebab dari sebuah perilaku. Penjelasan tentang autisme berupa sesuai dengan kompleksitas permasalahan yang terjadi. Yang ketiga itu memprediksikan berbagai organisme akan berperilaku pada suatu situasi tertentu. Yang keempat itu mengontrol perilaku makhluk hidup. Konsepsi atau idea kontrol memiliki sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya yaitu bahwa para ahli psikologi dapat membantu seorang untuk belajar dapat mengontrol perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. C. Kontribusi psikologi pendidikan dalam pembelajaran dalam dunia pendidikan. Psikologi juga turut memberikan kontribusi terhadap proses pembelajaran. Kontribusi tersebut diantaranya meliputi kontribusi yang pertama berkaitan dengan pengembangan kurikulum pendidikan. Penelitian psikologi pendidikan terkait dengan pengembangan kurikulum pendidikan. Pendidikan khususnya melibatkan pemahaman semua aspek perilaku siswa dalam konteks pengajaran. Kontribusi psikologi yang kedua berkaitan dengan sistem pembelajaran. Penelitian psikologi pendidikan telah melahirkan berbagai teori yang menjadi dasar sistem pembelajaran. Para ahli mengenal banyak teori dalam pembelajaran, seperti teori kondisi manik, koneksiosisme, kondisi operator, Gestalt, teori gaya, teori kognitif, dan teori pembelajaran lainnya. Kontribusi psikologi yang ketiga berkaitan dengan sistem penilaian. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu pendidik, evaluasi pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan.
Selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua, yaitu Gita Wulandari. Kajian Psikologi Pendidikan. Menurut buku pengantar Pakologi, ada 4 kajian psikologi yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu 1. Kajian biologis. Pada dasarnya, peristiwa psikologis berkaitan dengan aktivitas otak dan sistem saraf otak manusia. Memiliki lebih dari 10 miliar sel saraf dan jumlah terinterkoneksi yang hampir tidak terbatas. 2. Kajian perilaku. Dengan pendekatan perilaku dapat dipelajari seseorang melalui perilakunya dan bukan pada otak dan sistem sarafnya. 3. Kajian kognitif. Kajian kognitif merupakan reaksi terhadap behaviorisme. Penelitian kajian kognitif ini didasarkan pada asumsi bahwa hanya dengan mempelajari proses mental. 4. Kajian psikoanalitik. Kajian psikoanalitik melihat bahwa semua tindakan memiliki satu penyebab, tetapi penyebab itu lebih merupakan suatu motif bawah sadar ketimbang penalaran rasional yang menggerakkan perilaku manusia. Kajian psikoanalitik memberikan cara baru untuk memandang beberapa masalah dalam kajian kejiwaan seseorang. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu proses tanpa henti sejak manusia lahir hingga manusia mati. Dalam pendidikan terangkum semua aspek-aspek kehidupan yang membentuk kehidupan manusia, aspek biologis yang berkaitan dengan aktivitas otak dan sistem saraf, aspek fisik yang berkaitan dengan perkembangan fisik, aspek kognitif yang melihat dan memahami tindakan manusia semata dalam kerangka pengertian stimulus, dan juga aspek kejiwaan yang merupakan perpaduan antara kognitif, kesadaran, persepsi, serta gagasan. Semua aspek ini saling berkaitan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan dalam pendidikan. 1. Pertumbuhan dan perkembangan individu. Pertumbuhan adalah suatu pertambahan atau kenaikan dalam ukuran dari bagian-bagian tubuh atau dari organisme sebagai suatu keseluruhan. Di dalam proses pertumbuhan, terjadi pula proses perkembangan. Hal ini tidak dapat dipisahkan karena pertumbuhan dan perkembangan adalah satu hal yang menyangkut perubahan. Perkembangan seseorang itu terjadi karena adanya usaha belajar dan arena penyesuaian psikologi yang dilakukan oleh seseorang. Pertumbuhan dan perkembangan pada umumnya sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan, karena dalam dunia pendidikan melalui pertumbuhan dan perkembangan dapat diketahui perubahan mental, fisik, dan rohani peserta didik dalam mengikuti pendidikan. Kejiwaan anak. Masa kanak-kanak adalah masa yang paling mendasar dan merupakan titik awal dari pertumbuhan dan perkembangan dalam seluruh aspek dan fungsi yang ada dalam diri seseorang. Ini menjadikan masa ini menjadi masa yang begitu penting sekaligus sulit. Psikologi pada masa kanak-kanak sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan di mana dia berada. Oleh karena itu, perkembangan psikologi pada masa ini seharusnya terjadi secara teratur dan terarah menuju pada suatu tingkat kedewasaan dan peningkatan pada proses belajar. Kecerdasan inteligensi. Setiap manusia memiliki kecerdasan atau inteligensi yang berbeda-beda yang dibawa sejak lahir, yang disebabkan oleh mental, budaya, dan faktor gen. Cara seseorang anak belajar adalah melalui bermain. Ketika ia bermain, maka anak akan menemukan sesuatu yang baru dan akan menimbulkan rasa keinginan tahuannya. Motivasi.
Perbuatan belajar disebabkan oleh sesuatu dorongan. Dorongan tersebut berasal dari dalam diri seseorang, individu, untuk mencapai suatu tujuan. Dorongan ini disebut dengan motivasi. Motivasi tersebut dapat berasal dari dalam maupun dari luar diri seseorang. Kartini Kartono menjelaskan beberapa teori motivasi. A. Teori insentif. Dalam teori insentif, seseorang berperilaku tertentu untuk mendapatkan sesuatu. Sesuatu ini disebut sebagai insentif dan adanya luar di orang tersebut. Contoh insentif yang paling umum dan paling dikenal oleh anak-anak misalnya, jika anak naik kelas akan dibelikan sepeda baru oleh orang tuanya. D. Pandangan hedonistik. Dalam pandangan hedonistik, seseorang didorong untuk berperilaku tertentu yang akan memberinya perasaan senang dan menghindari perasaan tidak menyenangkan. Contohnya, anak mau belajar karena ia tidak ingin ditinggal ibunya ke pasar atau supermarket. Dari uraian di atas dapat disumsikan anak yang malas tidak merasa adanya insentif yang menarik bagi dirinya, dan ia pun tidak merasakan perasaan menyenangkan dari belajar. F. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap dunia pendidikan. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pendidik yaitu menjadikan pendidik lebih terbuka terhadap perbedaan individu. Karena setiap individu atau siswa itu berbeda, maka pendidik tidak bisa menyamaratakan intelijensi maupun kecakapan mereka. Manfaat mempelajari psikologi pendidikan bagi pendidik maupun calon pendidik dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu satu, untuk mempelajari situasi dalam proses pembelajaran. Psikologi pendidikan memberikan banyak kontribusi kepada pendidik dan calon pendidik untuk meningkatkan efisiensi proses pembelajaran pada kondisi yang berbeda-beda seperti di bawah ini. A. Memahami perbedaan individu peserta didik, penciptaan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas, pemilihan strategi dan metode pembelajaran, memberikan bimbingan kepada peserta didik, mengevaluasi hasil pembelajaran. B. Untuk penerapan prinsip-prinsip belajar mengajar, menetapkan tujuan pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, penyusunan jadwal pembelajaran. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap pengembangan kurikulum. Psikologi sebagai sebuah ilmu yang menjelaskan kepribadian manusia memberikan kontribusi terhadap pengembangan kurikulum. Menurut Maggie Ing 1978, terdapat dua kontribusi psikologi dalam pengembangan kurikulum, di antaranya A. Model konseptual dan informasi yang akan membangun perencanaan pendidikan. B. Berisi terkait berbagai metodologi yang dapat diaplikasikan dalam penelitian pendidikan. 3. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Psikologi pendidikan memberikan banyak kontribusi kepada guru dan calon guru untuk meningkatkan efisiensi proses pembelajaran pada kondisi yang berbeda-beda. Berikut terdapat beberapa manfaat dalam mempelajari psikologi pendidikan. A. Memahami perbedaan siswa. B. Untuk memilih strategi dan metode pembelajaran. B. Untuk memilih strategi dan metode pembelajaran. C. Untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. D. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa. E. Mengevaluasi hasil pembelajaran. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem penilaian. Penilaian sistem pendidikan merupakan satu aspek penting dalam pendidikan guna memahami seberapa jauh tingkat keberhasilan pendidikan. Melalui kajian psikologis, dapat memahami seberapa jauh tingkat keberhasilan pendidikan, dapat memahami perkembangan perilaku apa saja yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pendidikan atau pembelajaran tertentu. 5. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap pengembangan program pendidikan. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap pengembangan program pendidikan antara lain sebagai berikut. A. Pengembangan program pendidikan, misalnya penyusunan jadwal pembelajaran, jadwal ujian, dan seterusnya. Hal ini tidak bisa lepas dari aspek psikologi peserta didik. B. Untuk menyusun jadwal pembelajaran diperlukan pengetahuan psikologi pendidikan. Tingkat kesuksesan mata pelajaran
berbeda-beda untuk setiap mata pelajaran. C. Penentuan jurusan atau program. D. Pengembangan program harus mengacu pada upaya pengembangan kemampuan potensial peserta didik.